Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Yang terhormat Bapak Yuda selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman sekalian yang kami cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan terkait materi penggunaan Sistem Informasi Manajemen atau SIM yang digunakan di LPD Desa Adat Penglatan dan terkait penggunaan IFD dan DFD yang digunakan di LPD Desa Adat Penglatan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Putut Eka Damianti dengan NIM 2417 041082 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputi Trisna, NIM 2417041074. Perkenalkan, nama saya Widya Amalia dengan NIM 2417041099. Perkenalkan, nama saya Nika Deita Dwi Ardiani dengan NIM 2417041075. Baik, tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang akan dibawakan oleh teman saya. Untuk Tresna, tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kelompok kami memilih LPD Desa Adat Penglatan. Sebelumnya, LPD atau Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan tradisional yang berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat desa adat di Bali. LPD Desa Adat Penglatan telah menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak didirikan dan memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan dana masyarakat secara transparan dan akuntabel. Untuk memastikan kelancaran operasionalnya, sistem informasi yang terstruktur menjadi kebutuhan utama. Diagram seperti Information Flow Diagram atau IFD dan Data Flow Diagram atau DFD digunakan untuk menggambarkan alur kerja dan aliran data dalam sistem. Wawancara ini dilakukan untuk memahami bagaimana sistem alur IFD dan DFD diterapkan di LPD Desa Adat Penglatan dan bagaimana penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya ada sejarah LPD Desa Adat Penglatan, di mana LPD Desa Adat Penglatan didirikan pada tanggal 8 April 1989 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adat melalui kegiatan perbankan berbasis lokal. LPD ini didukung oleh Gubernur Bali pada saat itu dengan dana modal awal sebesar 2 juta rupiah. LPD Desa Adat Penglatan mengadopsi sistem yang memadukan antara metode manual dan sistem berbasis teknologi informasi atau IT untuk memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutan lembaga. LPD ini juga memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang digunakan aman dan terkelola dengan baik, di mana LPD Desa Adat Penglatan ini menerapkan 4 pokok manajemen, yaitu POAK, Planning, Organizing, Executing, Controlling, untuk menjaga transparansi dalam operasionalnya. Selanjutnya ada sistem yang digunakan di Desa Adat Penglatan atau aplikasi yang digunakan pada LPD Desa Adat Penglatan, di mana ada 3. Yang pertama yaitu LPD Digital. LPD Digital merupakan aplikasi yang disediakan oleh IBSE Channel untuk memberikan kemudahan dalam layanan nasabah LPD. Aplikasi ini memfasilitasi transaksi dan interaksi nasabah dengan lembaga penyimpanan dana. Yang kedua ada MPIS Digital. Aplikasi ini memberikan akses yang lebih mudah dan cepat untuk berbagai layanan keuangan yang disediakan oleh LPD, sehingga dapat memperkuat hubungan antara lembaga dan nasabah. Yang ketiga ada Postpay. Postpay merupakan
platform layanan keuangan digital yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara digital. Dengan aplikasi Postpay, pengguna dapat melakukan pembayaran tagihan seperti air, listrik, dan internet, serta transfer uang antar bank. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi oleh di LPD Desa Adat Penglatan, di mana LPD atau Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Penglatan menghadapi beberapa tantangan yang perlu dikelola dengan bijak untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan lembaga tersebut. Nah, tantangan utama meliputi risiko operasional, pengelolaan dana, dan sumber daya manusia, serta transparansi informasi. LPD telah memadukan sistem manual dan digital untuk mengatasi risiko operasional. Namun, memerlukan pengelolaan yang cermat agar kedua sistem ini dapat berjalan dengan lancar. Pengelolaan dana yang buruk dapat berisiko terhadap keberlanjutan lembaga, dan keberhasilan lembaga sangat bergantung pada kualitas dan integritas sumber daya manusia. Selain itu, LPD harus memberikan informasi dengan transparan dan mengelola data keuangan dan operasional dengan akurat dan terbuka agar nantinya tidak ada salah komunikasi dengan nasabah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya Amalia. Baik, adapun solusi yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Penglatan dalam menghadapi tantangan tersebut. Nah, untuk menghadapi tantangan dalam memberikan informasi yang transparan dan menghindari potensi serangan siber, LPD Desa Adat Penglatan perlu melakukan pemantauan dan pembaruan secara rutin terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Selain itu, LPD juga perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas manajemen dan operasionalnya, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang cepat, akurat, dan transparan. Dengan demikian, LPD dapat meningkatkan efektivitas operasional, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan citra lembaga. Evaluasi yang terus-menerus akan memungkinkan LPD untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan yang ada, serta memastikan bahwa operasionalnya berjalan lebih efisien dan efektif. Next. Nah, adapun cara LPD Desa Adat Penglatan mengintegrasikan sistem informasi manajemennya. Nah, LPD Desa Adat Penglatan mengintegrasikan sistem informasi manajemennya ke dalam proses bisnisnya untuk meningkatkan layanan keuangan, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi layanan keuangan. Integrasi ini mencakup pencatatan simpanan dan pinjaman, pengelolaan data nasabah, serta perhitungan bunga dan denda secara otomatis. Dengan sistem informasi manajemen, proses bisnis seperti pencatatan transaksi harian, pembuatan laporan keuangan, dan analisis kinerja keuangan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Integrasi ini juga mempermudah pengawasan internal dan pelaporan kepada pihak pengelola desa adat, sehingga LPD dapat memberikan layanan yang lebih profesional, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. LPD Desa Adat Penglatan juga dapat memastikan bahwa karyawannya memahami penggunaan sistem informasi manajemennya melalui pendekatan pelatihan yang berkelanjutan, bimbingan langsung, dan evaluasi berkala. LPD juga dapat menyelenggarakan pelatihan awal, bimbingan teknis, dan menyediakan panduan tertulis atau video tutorial untuk membantu karyawan memahami fungsi dan manfaat sistem informasi manajemen. Evaluasi secara berkala juga penting dilakukan untuk memastikan pemahaman karyawan benar-benar tercapai, sehingga mereka dapat mengoperasikan sistem dengan efektif dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Next. Nah, bagaimana sih LPD Desa Adat Penglatan memastikan keamanan dan data dalam sistem informasi manajemennya? LPD Desa Adat Penglatan dapat memastikan keamanan data dalam sistem informasi manajemennya dengan menerapkan beberapa langkah seperti penggunaan username dan password yang kuat, serta pembatasan akses berdasarkan level pengguna.
Data penting juga dienkripsi untuk mencegah penyalahgunaan dan backup data juga dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi kehilangan data. Selain itu, LPD juga menggunakan software, antivirus, firewall, dan sistem pemantauan keamanan jaringan untuk mencegah serangan siber. Dengan demikian, LPD dapat melindungi informasi sensitif nasabah dan operasional lembaga dengan efektif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah alur IFD diagram informasi pinjaman kredit yang sudah kami buat. Yang pertama, awal mula dari pelanggan. Semua dimulai dengan pelanggan, individu atau entitas yang membutuhkan dana dan memutuskan untuk mengajukan pinjaman. Mereka adalah titik awal dari seluruh proses ini. Selanjutnya, yaitu pengajuan kredit. Pelanggan kemudian mengajukan permohonan kredit. Dalam tahap ini, pelanggan harus menyerahkan berbagai dokumen pendukung yang diperlukan. Dokumen-dokumen ini biasanya meliputi salinan KTP nasabah sebagai bukti identitas, dokumen pendamping lainnya yang mungkin diperlukan sesuai dengan jenis pinjaman, dan surat kuasa jika ada pihak lain yang diberikan wewenang untuk bertindak atas nama pelanggan. Selanjutnya ada analisis kredit. Setelah pengajuan diterima, tugas selanjutnya adalah menganalisis kelayakan kredit pelanggan. Proses ini dilakukan oleh Departemen Kredit yang memiliki peran penting dalam mengevaluasi risiko pinjaman. Departemen ini akan memeriksa secara rinci semua informasi yang terkait dengan pinjaman yang diajukan, termasuk jumlah pinjaman, jangka waktu, dan tujuan penggunaan dana. Selain itu, mereka juga akan memeriksa basis data yang ada untuk melihat riwayat kredit pelanggan. Apakah pelanggan pernah memiliki pinjaman sebelumnya, dan bagaimana pelanggan mengelola pinjaman tersebut. Dan yang di tengah ada analisis kredit oleh akun departemen. Selain departemen kredit, analisis juga dilakukan oleh akun departemen terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pinjaman yang diajukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal perusahaan atau lembaga keuangan. Akun departemen akan memeriksa apakah ada potensi masalah atau risiko yang mungkin timbul dari pinjaman ini dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Dan selanjutnya ada keputusan kredit. Setelah semua analisis selesai dilakukan, departemen kredit akan membuat keputusan apakah permohonan pinjaman akan disetujui atau ditolak. Keputusan ini didasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Jika pelanggan dinilai memenuhi syarat dan risiko pinjaman yang dianggap dapat diterima, maka permohonan akan disetujui. Namun, jika ada masalah atau risiko yang signifikan, permohonan dapat ditolak. Selanjutnya yaitu administrasi kredit. Jika permohonan pinjaman disetujui, langkah selanjutnya adalah administrasi kredit. Pada tahap ini, pelanggan akan diundang untuk melakukan tatap muka dengan petugas administrasi kredit. Selama pertemuan ini, pelanggan akan diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan dan ketentuan pinjaman. Pelanggan juga akan diminta untuk mengisi formulir tertulis yang berisi informasi pribadi, detail pinjaman, dan pernyataan persetujuan terhadap persyaratan pinjaman. Yang terakhir yaitu pencairan dana pinjaman. Semua proses administrasi selesai dan semua dokumen telah ditandatangani, Departemen Kasir akan melakukan pencairan dana pinjaman kepada pelanggan. Dana pinjaman dapat diberikan dalam bentuk tunai atau transfer langsung ke rekening bank pelanggan, sesuai dengan preferensi pelanggan dan kebijakan lembaga keuangan. Next. Yang selanjutnya yaitu ada alur IFD, menggambarkan proses pengolahan informasi terkait setoran tabungan dan deposito oleh nasabah. Yang pertama, sudah pasti awal dari nasabah. Alur dimulai ketika nasabah datang ke bank LPD dengan tujuan melakukan setoran tunai ke rekening mereka. Nasabah ini merupakan titik awal dari seluruh proses. Yang selanjutnya ada pengajuan setoran.
Nasabah kemudian mengajukan setoran dengan mengisi formulir setoran atau memberikan informasi yang diperlukan kepada teller atau kasir. Formulir atau informasi ini berisi detail seperti nomor rekening, nama pemilik rekening, dan jumlah uang yang akan disetorkan. Data ini dicatat sementara dalam memori setoran. Yang selanjutnya ada analisis setoran. Teller atau kasir bank melakukan analisis terhadap pengajuan setoran tersebut. Analisis ini meliputi verifikasi identitas nasabah, memastikan bahwa nomor rekening yang diberikan valid, dan memeriksa jumlah uang yang disetorkan sesuai dengan yang tertera di formulir. Proses ini penting untuk mencegah kesalahan atau potensi tindakan penipuan. Dan yang di tengah ada sistem informasi tabungan dan deposito. Sistem informasi tabungan dan deposito adalah pusat penyimpanan semua data transaksi yang terkait dengan rekening tabungan dan deposito nasabah. Data setoran yang baru diinput akan disimpan dalam sistem ini, memungkinkan bank untuk memiliki catatan yang akurat dan terkini mengenai semua transaksi nasabah. Yang selanjutnya ada pencatatan setoran. Setelah analisis selesai dan setoran dinyatakan valid, teller mencatat transaksi setoran tersebut ke dalam sistem perbankan. Selain itu, teller juga mencatat transaksi tersebut secara manual di buku rekening tabungan nasabah sebagai bukti fisik bahwa setoran telah dilakukan. Catatan ini mencakup tanggal, deskripsi transaksi, dan jumlah setoran. Selanjutnya yaitu pemrosesan uang setoran oleh kasir. Uang tunai yang disetorkan oleh nasabah diproses oleh kasir. Kasir menghitung dan memverifikasi jumlah uang, kemudian menyimpannya sesuai dengan prosedur yang berlaku di bank tersebut. Selanjutnya yaitu penginputan data ke memori setoran. Data setoran yang telah diverifikasi dan dicatat, kemudian diinput ke dalam sistem informasi tabungan dan deposito. Proses ini melibatkan penginputan data dari formulir setoran atau dari catatan teller ke dalam sistem komputer. Dan yang terakhir, yaitu dana masuk ke rekening nasabah. Setelah semua tahapan selesai, dana setoran secara resmi masuk ke rekening nasabah. Saldo rekening nasabah akan bertambah sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan. Nasabah dapat melihat penambahan saldo ini melalui buku tabungan, laporan transaksi, atau melalui layanan perbankan online. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan data flow diagram atau DFD dari peminjaman kredit. Nah, kita sudah mengetahui bahwa transaksi utama yang sering terjadi di lembaga keuangan, terutama bank ataupun LPD, yaitu melakukan simpan pinjam. Di sini saya akan menjelaskan terkait DFD peminjaman kredit. Ada tiga pihak yang berperan dalam peminjaman kredit, yaitu nasabah sebagai peminjam atau debitur, dan kepala LPD sebagai peresmi atas peminjamannya, dan admin kredit atau analisis kredit sebagai identifikasi bahwa peminjaman ini memenuhi syarat atau tidak. Dari nasabah akan melengkapi data jenis kreditnya, terus data jaminan, ada data pengajuan, data debitur, data pembayaran angsuran, dan juga bukti asesi peminjaman. Dari data-data tersebut, maka akan dilaporkan kepada analisis kredit, yaitu info debiturnya, yaitu nama, alamat, dan lain sebagainya. Terus info jenis kreditnya, mau apakah kredit angsuran bunga menetap atau bunga menurun. Terus ada data peminjaman dan juga persetujuan kredit. Kemudian permohonan kredit ini akan dianalisis oleh admin kredit. Kemudian kepala LPD ini akan menerima permohonan kredit tersebut. Terus laporan debiturnya seperti nama, alamat, dan lain sebagainya. Terus laporan angsurannya dan laporan peminjaman serta persetujuan kredit.
Dari kegiatan peminjaman kredit ini, ada 3 pihak utama yang berperan penting dalam kegiatan peminjaman kredit. Jika data nasabah atau calon debitur memenuhi syarat dan peraturan sesuai dengan peminjaman kredit, maka peminjaman kredit ini akan di-ACC oleh Kepala LPD dan juga analisis kredit. Baik, untuk selanjutnya, adalah penggambaran tentang data flow diagram atau DFD simpanan menabung. Nah, untuk DFD simpanan menabung ini cukup simpel. Sama juga dengan peminjaman kredit, ada 3 peran di sini, yaitu nasabah sebagai yang menyimpan uangnya, terus ada bagian tabungan dan deposito sebagai penanganan atau pelayanan terhadap nasabah tersebut, dan yang terakhir ada kasir, yaitu sebagai penyetoran uangnya. Nah, dari nasabah ini akan mengirimkan nomor rekeningnya, terus nominal tabungan yang ingin disimpan. Kemudian dari sistem ini akan memberikan kepada nasabah nominal saldonya, ada bukti setorannya berapa, terus buku tabungannya. Dari tabungan dan deposito berperan untuk mengidentifikasi identitas nasabah seperti nama, nomor rekening berapa. Terus dari sistem ini akan melaporkan kepada tabungan deposito terkait laporan saldonya. Berapa sih saldo akhir dari nasabah ini setelah melakukan penabungan. Terus kasir akan berperan untuk sebagai penyetor uang. Kasir ini akan menerima uang dari nasabah, berapa nominal tabungan yang disetorkan nasabah, maka kasir akan mengidentifikasi benar apakah tidak jumlahnya sudah pas atau tidak. Jika sudah pas, maka sistem simpanan menabung akan berjalan dengan lancar. Jika ada ketidaksesuaian, maka akan dipertanyakan kepada nasabah, benar atau tidak nominal tabungannya sesuai dengan yang uangnya yang terdata. Baik, sekian dari presentasi terkait sistem informasi manajemen yang ada di LPD Desa Adat Penglatan. Untuk selanjutnya kami tutup dengan kesimpulan, yaitu penggunaan sistem informasi manajemen di LPD Desa Adat Penglatan telah meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Namun masih ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti kurangnya pelatihan dan dukungan teknis serta keamanan data yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, LPD perlu meningkatkan kemampuan integrasi sistem informasi manajemen dengan sistem manual untuk mengantisipasi gangguan sistem dan meningkatkan keamanan data. Dengan demikian, LPD dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan dan stakeholder-nya, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas keputusan yang diambil. Integrasi sistem manual juga dapat membantu mencegah kehilangan atau penyalahgunaan data karena kebocoran dari sistem tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni.